Assalamualaikum, kali ini aku akan membahas tentang lahan basah di Aceh Tamiang dan Langsa. Lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau, atau asin termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Fungsi lahan basah adalah sebagai pendukung kehidupan secara langsung seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam makhluk hidup, dan memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendalian iklim global. Berikut ada 3 contoh lahan basah yang ada di sini. Sawah di Desa Banda Mulia, Kecamatan Bendahara. Nah, salah satu fungsi lahan basah adalah sebagai pendukung pertanian. Lahan basah merupakan sumber pengairan utama berbagai kegiatan pertanian, terutama sawah. Jadi, sawah termasuk fungsi dari lahan basah sebagai pendukung pertanian. Luas lahan sawah yang berada di Aceh Tamiang itu kurang lebih 16 ribuan hektar. Pemanfaatan lahan basah sebagai lahan pertanian seharusnya dikelola dengan sistem usaha tani berkelanjutan dengan menekankan pada kelangsungan ekosistem lahan basah. Permasalahan yang ada di lahan sawah ini adalah tidak adanya irigasi sawah, sehingga petani-petani yang lain banyak masih memanfaatkan air hujan, dan selebihnya bisa membuat sumur bor untuk mendapatkan air di dalam tanah dan untuk menggenangi air di sawah tersebut. Dan sistem pengolahan lahan di sini masih banyak yang kurang tepat. Selanjutnya, tambak di Kuala Langsa. Salah satu fungsi lahan basah yang lainnya adalah sebagai sumber perikanan. Lahan basah merupakan habitat dari berbagai komoditas perikanan seperti ikan mas, ikan mujair, dan udang yang berada di tambak ini. Pengelolaan lahan tambak di sini sepertinya sudah kurang intensif. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ditemukan seperti pintu talang airnya dan pemanfaatan lahannya yang kebanyakan sudah dibiarkan saja. Nah, seharusnya untuk meminimalkan dampak terhadap ekosistem pantai, kegiatan tambak pada zona perikanan sebaiknya bersifat ramah lingkungan ya. Harus mengikuti pedoman kelestarian lingkungan seperti yang dikeluarkan Departemen Perikanan Budidaya, FAO, dan NACA, serta perlu penerapan sistem silvofishery tumpang sari tambak dengan mangrove. Dan yang terakhir ada hutan mangrove di Kuala Langsa. Hutan mangrove sebagai penyedia hasil hutan. Hutan rawa dan hutan mangrove menghasilkan berbagai komoditas hutan, antara lain kayu, buah, dan getah. Hutan mangrove juga merupakan habitat berbagai keanekaragaman hayati. Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan lahan basah sebagai habitatnya, baik dalam sebagian maupun keseluruhan siklus hidupnya. Nah, kawasan hutan mangrove di Kota Langsa itu seluas 1.687,76 hektar yang dijadikan sebagai hutan lindung mangrove. Luas banget kan? Hutan mangrove yang ada di Kota Langsa ini dijadikan sebagai objek wisata, jadi sebagai pendapatan daerah di sini. Nah, tuh ada Spiderman dan banyak objek-objek wisata lainnya yang terdapat di hutan mangrove ini. Pemandangannya bagus banget. Pada saat ini, hutan mangrove di Kota Langsa telah mengalami kerusakan. Akibat dari kerusakan hutan mangrove telah menyebabkan deforestasi ekosistem pesisir dan penurunan kualitas air di Kota Langsa. Berbagai upaya perbaikan kondisi ekosistem hutan mangrove akan dapat terlaksana dengan baik apabila tersedia informasi objektif kondisi hutan dan lahan secara menyeluruh. Penyediaan data dan informasi tersebut sangat diperlukan, terutama dalam menunjang formulasi strategi rehabilitasi yang berdaya guna, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya secara profesional. Dengan demikian diharapkan tercipta daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang optimal dan lestari. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.